menebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar, ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah, lisan kita senantiasa bersyukur seraya memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan Sabtu pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa untuk segera mengikuti bimbingan serta pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Khalid Samudi Alsi Hafidhullah Ta'ala dari lanjutan program pembahasan Fiqhul Usrah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan serta tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan senang sekali Ustadz pada kesempatan pagi hari ini berkenan atau berkesempatan untuk kembali hadir ke Studio Roja 2 guna melanjutkan pembahasan Fiqhul Usrah. Sebelum kita mulai, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kini kita akan membahas berkaitan dengan membangun keluarga dengan dasar sabar, Ustaz. Iya, artinya sabar ini jadi pilar untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Ya. Seperti apa dan bagaimana pembahasan ini? Kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan juga kami ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan. Nomor berikut ini Anda bisa menghubungi layanan telepon maupun pesan singkat WhatsApp 021 823 6543. Baiklah, selanjutnya kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesabaran sebagai modal utama kita untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Nikmat sabar ini luar biasa. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW sifatkan dengan as-sabru dia. Sabar itu kayak sinar matahari yang dibutuhkan oleh semua orang, dibutuhkan semua makhluk yang ada, dan ia tidak pernah bosan-bosan untuk memberikan manfaat kepada makhluk lainnya. Demikian juga sabar. Ya. Sampai Nabi mengatakan inna ma'as sabri an-nasru. Kemenangan itu bersama kesabaran. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang ingin membangun rumah tangga, ya, kita ingin menang. Artinya kita ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah sebagai simbol kebahagiaan dalam rumah tangga kita yang harmonis dan tentunya langgeng. Tidak adanya kesabaran akan membuat banyak permasalahan dari hal-hal yang sepele, dan relatif akan mudah hancur rumah tangga dengan sebab ketidaksabaran yang ada di sini. Oleh karena itu, kita harus meraih kemenangan dalam membentuk rumah tangga kita dengan kita memiliki kesabaran yang baik. Namun, yang namanya sabar itu bukan semata ngalah, tapi dia adalah menahan diri untuk tidak berbuat yang malah menyisihi akal yang sehat dan syariat Islam. Sehingga
Orang yang sabar dalam rumah tangga adalah orang yang mampu ya untuk mengolah emosinya, mampu untuk menerima kekurangan pasangannya, dan juga gigih untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan sabar kita mampu memelihara keharmonisan dan mampu meredam konflik. Kenapa demikian? Karena kita ketika sabar, kita mau mengendalikan diri kita, punya kendali diri, sehingga apa? Sehingga membantu pasangan untuk tidak bereaksi secara impulsif, secara spontanitas. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, tidak mungkin tanpa masalah. Ya, mesti ada masalah yang muncul di sana. Nah, orang yang punya kesabaran itu akan memberikan jeda kepada dirinya untuk berpikir, ya, bila ada masalah atau muncul ketidaksepahaman atau kesalahpahaman, ya, sehingga apa? Sehingga ini bisa mencegah munculnya kalimat-kalimat tajam, ya, kata-kata yang menyakiti pasangannya, dan juga bisa mencegah tindakan yang bisa melukai hati pasangannya atau memperkeruh suasananya. Karena ketika dia marah, dia ada jeda di sana untuk berpikir, apakah marah saya ini bermanfaat untuk memperbaiki rumah tangga saya atau malah memperkeruh keadaannya. Oleh karena itu, seorang yang sabar, ya, itu mampu mengalah untuk kebaikan yang ada. Tapi tidak mesti harus mengalah. Kan terkadang justru kita dengan kita memberikan respon positif kepada pasangan kita, malah menimbulkan kenyamanan di hati lawan pasangan kita tersebut. Demikian juga dengan sabaran seorang mampu memahami, ya, dan menerima kekurangan pasangannya. Artinya akan muncul dalam jiwanya toleransi, ya, yaitu memiliki kebiasaan, ya, untuk bisa menerima kekurangan orang lain, ya, bisa juga melatih dirinya untuk bisa menghormati pendapat orang lain, sehingga yang diukur bukan kemenangan atas pendapatnya sendiri, namun yang terbaik untuk keutuhan rumah tangganya, yang terbaik untuk maslahat yang dibutuhkan dalam bangun rumah tangganya. Sehingga dengan sabar ini, seorang mampu untuk memiliki sikap toleransi, ya, yang nanti bisa tidak terus-menerus menuntut pasangannya, ya, untuk hebat terus. Kenapa? Kan dia tahu bahwa pasangannya pun manusia biasa, ya, bukan bidadari yang penuh kesempurnaan. Dan dia menyadari bahwa dia juga seorang manusia yang tidak sempurna juga, ya, yang juga banyak berbuat salah, ya, yang juga berbuat dosa, dan juga punya keterbatasan dalam menggunakan hak-hak pasangannya. Maka dengan sabar ini akan muncul sikap toleransi dan sikap untuk bisa memahami dan bisa menerima kekurangan pasangan yang ada. Sabar itu juga akan muncul nanti dengan sabar ini sifat empati. Artinya sang suami merasakan dan mengerti keadaan istrinya dan mau mengerti. Bahkan juga sang istri pun demikian juga mau memahami bahwa suami ingin dihormati, ingin dimuliakan oleh dia, ingin dilayani dengan baik, ya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya sikap empati seperti ini akan menunjukkan sikap yang baik yang akan ada di sana, saling melengkapi, saling kemudian memahami dengan baik kekurangan yang ada. Demikian juga dengan sabar ini, seorang yang punya ketangguhan dalam menghadapi cobaan hidup. Ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena setiap manusia itu mesti ada ujiannya. Bisa ujian ekonomi misalnya. Allah sempitkan hartanya di satu saat. Dan kadang Allah
buka rezeki di saat yang lainnya. Sehingga rumah tangga ya umumnya akan mendapatkan menghadapi masa-masa sulit, ya, misalnya keuangan atau pekerjaan, tadinya mapan di PHK, tadinya jadi pengusaha rugi usahanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kesabaran di sini akan tampak penting perannya ketika menghadapi ujian seperti ini. Sehingga apa? Kesabaran ini akan memungkinkan pasangan itu saling bertahun, bekerja sama, bantu-membantu, ya, dan tidak saling menyalahkan. Bayangkan bila kita kena ujian ekonomi, suami menyalahkan istrinya, kamu boros, kamu nggak tahu ini. Istrinya mengatakan kamu bakhil, ya, kamu pelit, nggak mau memberi kebutuhan yang saya miliki, maka akan timbul pertengkaran yang tidak ada hentinya dan bisa berujung pada kehancuran rumah tangga tersebut. Maka dengan ketangguhan ini kita bisa menghadapi cobaan-cobaan hidup yang ada. Bahkan juga ketika ada ujian anak dan keluarga, ya, maka muncul kesabaran. Sabar untuk mendidik mereka, sabar untuk melihat sikap mertua kita, ya, orang tua kita, ya, kerabat kita, sehingga dengan adanya kesabaran ini mampu untuk menghadapi ujian yang ada tersebut. Sehingga dengan sabar kita bisa merubah tekanan menjadi ketekunan, merubah satu yang menyakitkan jadi menyenangkan. Oleh karena itu sabar sangat penting dalam membangun rumah tangga kita. Demikian juga sabar menjadi pondasi yang kuat dalam berkomunikasi yang lebih baik dan lebih efektif. Sehingga dengan sabar kita mampu menjadi pendengar aktif. Ketika ngobrol dengan pasangannya, kita menampakkan respon yang baik, ya, dan sabar menunggu. Kadang-kadang pasangan kita itu ngomongnya itu panjang, ya, dan tidak mau tahu kondisi kita. Maka kita perlu sabar untuk mendengarkan omongan dia, mendengarkan celotehannya dia, agar nanti kita mampu untuk memberikan ketenangan, kenyamanan pada pasangan kita. Kadang tidak perlu dijawab, tidak perlu dibantah atau dipotong ucapannya. Didengarkan sampai habis, baru tampakkan bagaimana Anda pendengar yang baik, yang memahami apa yang diinginkan olehnya, dan kemudian memberikan respon setelah selesai bicaranya, bila benar didukung dan bila keliru dibenarkan dan diluruskan. Ini semua butuh kesabaran. Sehingga percakapan pasangan suami istri itu terkadang harus direspon cepat dan kadang hanya didengarkan saja, sehingga akan muncul di sana kenyamanan, ya, dalam hal ini, dan akhirnya membuat istri mau curhat kepada suaminya, ya, dan suami juga mau curhat kepada pasangannya, pada istrinya. Ya, sehingga akan muncul di sana saling bantu-membantu dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi ya, solusinya itu yang mampu jawab adalah istrinya. Nabi kita Muhammad SAW ketika Sulh Hudaybiyah merintahkan para sahabat setelah perjanjian itu untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan korbannya, hewan bawaannya. Dan sahabat waktu itu karena melihat perjanjian yang dianggapnya itu mengagetkan, ya, mereka lambat merespon perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau pun menampakkan tidak sukanya dan berjumpa dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah menanyakan kepada Nabi, kenapa demikian? Kata Nabi, saya perintahkan dia untuk menyembelih, untuk coba, mereka nggak mau langsung mengerjakan. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, cukurlah rambutmu, sembelih hewan bawaan. Maka Nabi pun akhirnya menyembelih sembelihannya dan mencukur
rambutnya. Ketika sahabat melihat Nabi menyembelih sembelihannya dan juga mencukur rambutnya, maka mereka berlomba-lomba untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan korbannya. Menunjukkan bagaimana dengan kesabaran itu terbentuklah sebuah komunikasi yang efektif, yang lebih baik antar pasangan suami istri tersebut, sehingga mampu merespon dengan respon yang bijak, ya. Sehingga sebelum ia merespon satu masalah, ya, pasangan yang sabar akan menimbang kata-katanya, memastikan tanggapannya membangun dan bukan malah merusak dan menghancurkan perasaan pasangannya. Sehingga dengan sabar, ya, akan terjadilah sebuah respon yang positif atas keluhan dan curhatan dari istri-istri yang ada tersebut. Maka nampak sekarang ini, ya, di mana-mana orang kalau curhatnya itu ke sosmed atau curhatnya ke orang lain, padahal ada suaminya. Mestinya suaminya itu menjadi tempat curhatannya sang istri. Maka butuh semuanya berlatih untuk bersabar agar mampu membangun rumah tangga yang baik. Singkatnya, ya, kesabaran adalah pilar utama yang menopang rumah tangga. Tanpa kesabaran, rumah tangga mudah retak, mudah hancur karena hal-hal yang sepele. Dan pasangan akan cepat menyerah saat menghadapi masalah. Padahal rumah tangga itu adalah perkara yang biasa. Bila ada di sana cobaan-cobaan, ada masalah dan lain sebagainya, maka kita latih diri kita untuk sabar, latih juga istri kita untuk sabar, dan latih anak kita untuk sabar. Karena tantangan zaman ke depan tidak semudah yang dilihat di masa yang telah lalu. Karena itu kita mengajak kepada sahabat Roja, kepada semua mustami'un, pendengar dan pemirsa Roja TV, untuk melatih kesabaran ini. Karena rumah tangga kita tidak akan kokoh, tidak akan harmonis dan langgeng, tidak dapatkan sakinah, mawaddah, warahmah tanpa kesabaran dari kita. Apalagi zaman sekarang, sabarnya harus dilipat gandakan karena memang tantangannya, ya, lebih berat dan juga godaannya sangat luar biasa. Di mana orang memfitnah sangat mudah zaman sekarang. Seorang bicara dengan mimik wajah dan juga mukanya orang, namun redaksinya, isinya bukan orang itu yang bicara. Ini adalah fitnah yang besar bagi umat manusia, sehingga muncullah banyak masalah dengan sebab, ya, mereka memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang negatif seperti ini. Maka kita harus lebih banyak bersabar dan lebih menguatkan kesabaran kita agar kita bisa membangun rumah tangga yang penuh kemenangan. Yang kata Nabi, inna ma'as sabri an-nasru. Bersama kesabaran ada kemenangan di sana. Meraih keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat berlatih dan selamat kita hadapi semua tantangan yang ada dengan kesabaran yang benar dan full. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya, baik itu via pesan singkat WhatsApp maupun telepon. Silahkan di 0218236543. Kami akan bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, bagaimana kita bersabar selaku keluarga besar ketika kakak ipar kita berumah tangga dan punya anak sudah dewasa, terpengaruh lingkungan, terlibat dengan dunia
yang kelam sehingga mengharuskan dia untuk mengikuti arus bersama teman-temannya. Ketika pulang ke rumah, terkadang terjadi percekcokan antara mereka dengan anak. Saya melihatnya atau kami melihatnya, orang tuanya begitu sabar dimaki, teriak, anaknya menjual semuanya harta hingga hanya yang tersisa. Kadang itu terdengar di keluarga besar kami yang tetangga. Sebagai adik iparnya, saya ingin membantu kakak dengan turut serta mungkin memberikan shock terapi kepada anaknya yang tersebut atau memberi ancaman biar dia berubah. Akan tetapi kadang kita merasa tidak sabar juga melihat kenyataan bahwa bapak ibunya dimaki-maki, semuanya dijual, hanya diam saja dan bersabar. Bagaimana Ustaz sikapnya? Setiap orang ada ujian masing-masing, dan itulah peluang bagi yang mengerti untuk mencari pahala sebanyak mungkin. Kalau saya melihat dari masalah yang sampaikan, sebetulnya masalahnya adalah pada orang tuanya, bukan pada anaknya. Anaknya adalah efek daripada kesalahan orang tuanya. Karena orang tuanya itu bisa kalah dengan anaknya. Tentunya ini tidak mungkin terbangun hanya dalam waktu yang singkat. Terbangun sejak lama, di mana orang tua tidak pernah menyisihi keinginan sang anak sejak kecil, sehingga anak itu dimenangkan terus. Lama-lama anak itu merasa bahwa dia punya superioritas. Maka dia kena penyakit namanya penyakit merasa hebat. Merasa hebat. Padahal tidak punya apa-apa. Nah, ketika ia mendapatkan sesuatu di luar, tentunya dia merasakan bahwa dia di sana hanyalah orang kecil. Maka ketika dia pulang ke rumah, maka dia ingin menampakkan bahwa ia orang hebat terhadap orang tuanya. Sehingga ketika ada masalah, kurang uang, yang minta ke orang tuanya, dikasih. Ketika dia minta apa, dikasih. Dikasih terus. Akhirnya ketika orang tuanya nggak bisa ngasih, maka anak itu akan marah-marah dengan orang tua tersebut. Karena merasa orang tuanya tidak lagi menyayangi dia dan tidak mau dengan dia. Maka yang kita perbaiki bukan anaknya dulu, tapi orang tuanya dulu. Agar mereka menyadari kesalahannya dan bertobat sama Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memperbaiki muamalahnya, memperbaiki pendidikan anaknya tersebut. Sehingga kalau sudah orang tuanya kemudian mengerti apa yang harus bertindak dan apa, maka tinggal kerjasama dengan Anda sebagai saudaranya untuk menyadarkan sang anak. Tidak cukup hanya dengan dikasih kebutuhannya, tapi harus ada di sana sebuah upaya agar ia menyadari bahwa apa yang ia kerjakan adalah salah dan tidak benar, dan dia harus berubah menjadi lebih baik lagi. Karena tujuannya kita untuk membantu orang tuanya, dan juga menyadarkan anak itu adalah bagaimana anak itu nanti mampu merubah keadaannya menjadi lebih baik, sehingga nggak durhaka sama orang tuanya dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan di sana upaya perbaikan tidak hanya pada anak. Kenapa? Karena anak ini muncul kesalahan orang tua. Orang tuanya kalau tidak kemudian diperbaiki keadaannya, maka kita itu tidak lengkap. Artinya sulit diharapkan bisa membuat anak itu sadar. Karena kalau kita marahi, oke lah kita buat shock terapi misalnya, nggak dikasih apa, dihijrahi, atau dimanapun juga dimarahi dan lain sebagainya. Tapi ketika ia tahu bahwa itu adalah keluarganya yang marahi, tapi orang tuanya itu malah tidak memarahinya, tidak mendukung itu semuanya, maka tidak banyak efek yang kita harapkan dari
tindakannya kita miliki itu. Maka perlu disampaikan bahwa kita ketika membantu itu, pertama niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dakwah, memperbaiki bapak ibunya agar punya izzah, agar punya keberanian untuk mencegah anaknya, dan juga menyentuh anak tersebut agar merubah sikapnya, karena itu adalah pelanggaran syariat, kemaksiatan, dan bahkan dosa besar sampai menghardik orang tuanya, bahkan mengancam orang tuanya. Ini adalah dosa besar yang wajib ia bertobat darinya. Maka jangan sampai kita itu menyelesaikan sesuatu secara holistik, tidak secara menyeluruh, ya, tidak komprehensif. Kita coba memperbaiki semuanya. Akar masalahnya kita perbaiki, ya, efeknya juga kita perbaiki. Maka bila ada yang ingin perbaiki, maka pendapat saya wallahu a'lam bishawab, memulai dengan memperbaiki kakak dan keluarganya ini, agar mereka menyadari bahwa sikap mengalahnya itu menghancurkan anaknya, bahwa sikap dia yang memanjakannya itu menghancurkannya, sikapnya yang biarkan ia maunya bagaimana dan bahkan mendukung dengan hartanya semua dikasih kepada anaknya tersebut, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada, tapi bahkan bisa memperkeruh, dan bahkan mungkin saja bisa anak itu akan memukul sampai membunuh orang tuanya ketika tidak diberikan apa yang diinginkannya. Ini berakibat fatal kemudian. Maka pahamkanlah saudara Anda, bapak ibunya, agar nanti bareng-bareng dengan Anda menggarap sang anak tersebut. Dan Allah adalah zat yang memiliki hidayah. Bisa Allah berikan hidayah langsung oleh kita, oleh Anda, oleh orang tuanya atau orang lain. Tapi kita berusaha untuk mencari celah, mencari cara, mencari kesempatan agar kita termasuk orang yang punya andil dalam membuka hidayah Allah masuk kepada diri keponakan Anda tersebut. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Semoga menjadi wasilah untuk keluarga yang bertanya untuk mendapatkan solusi, menjadikan perubahan dalam cara mendidik anak-anaknya, sehingga anaknya bisa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Anak-anak dan kami, istri, sudah cukup bersabar dengan suami. Kita sudah tahu dan sudah sering menasihati agar suami atau bapak untuk tidak merokok. Bapak pun sudah mengerti bahwasanya rokok itu haram. Akan tetapi dia menyampaikan, ini kan perkara saya sendiri. Saya asik dengan saya sendiri dan saya meninggalkan Anda ketika merokok dan tidak mengganggu atau menyendiri waktu merokok. Tapi hal ini tetap dilakukan terus walaupun kita udah berjalan lama dan kita bersabar. Sampai kapankah kita harus mempunyai kesabaran dan tidak bersikap kurang ajar atau kasar kepada suami atau bapak? Silakan Ustaz. Tanya tentang kapan sabar kita harus tahankan sampai Allah yang memisahkannya. Artinya kita tetap bersabar sebagai istri, ya, menunaikan kewajiban-kewajiban istri kepada suami, juga sabar sebagai anak, ya, dalam menyampaikan hak-hak orang tuanya, bapaknya. Dan saya lihat sudah banyak perkembangan baik. Artinya dari yang tadinya itu menghalalkan, sekarang sudah mau menerima bahwa itu terlarang, hanya jiwanya masih kecanduan dan tidak punya keinginan kuat untuk merubah yang ada. Berarti yang kita harus perbaiki lagi adalah merubah keinginannya. Artinya merubah ia
untuk bisa mempertahankan keyakinan ia tentang larangan rokok tersebut dan mencoba untuk mengajaknya berubah sedikit demi sedikit. Dan dia sudah mencoba untuk mempersulit rokok. Artinya dia merokok sendirian. Maka demikian kita coba untuk membuat ia banyak berinteraksi dengan kita, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk merokok lagi. Nah, kalau kita buat dia menganggur, maka dia akan sulit untuk mengendalikan emosinya untuk tidak kembali kepada kebiasaan yang sudah lama, yang mungkin sudah puluhan tahun dilakukan oleh dia. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang yang sudah bermaksiat cukup lama dan menikmati maksiatnya, maka membutuhkan proses yang lebih lama untuk bertobat nasuha daripada yang tidak. Karena bersama banyak kemaksiatan dan juga kenikmatan yang didapatkannya. Yang merokok itu kan demikian juga. Dia bisa menikmati. Kata mereka merokok itu menikmat. Walaupun baunya gak enak ya. Kemudian rasanya juga gak enak. Lebih enak kopi sama sirup ketimbang rokok. Tapi ketika ia sudah bisa menikmatinya, artinya sudah bisa menyerang hormon yang ada di kepalanya, yang itu membuat ia nikmat, ia merasakan ketika berpisah ada yang hilang. Maka kadang butuh proses cukup lama untuk bisa merubah menjadi kebiasaan yang baik. Maka ajak ia untuk merubah sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Yang kedua ada bahasa, persulitlah ia untuk melakukan rokok tersebut. Buat samar, buat enggak jelas, dibuat enggak nyaman, dan dibuat ia tidak bisa menikmati rokoknya tersebut. Ini hak PR bagi kita semuanya. Tapi ini akan berfungsi bila kita mampu memotivasi dia untuk meninggalkannya. Sehingga ia sendiri akan bergerak, berusaha untuk menyelesaikan hal itu. Dan saya lihat bahwa dakwahnya ibu dan anak-anak belum sampai pada tahapan membuat ia merasa yakin untuk merubah yang ada tersebut. Ia masih punya opini bahwa itu memang terlarang, tapi saya nggak bisa merubahnya. Maka butuh ada di sana dakwah lagi, ajakan lagi yang nanti yang membuat orang tua itu atau bapak itu bisa menghentikan rokoknya. Dan banyak caranya. Juga pengalaman juga banyak. Yang merokok, ada yang karena dia nggak punya, anaknya pengen kuliah, kata keluarganya, kata kerabatnya, kamu kalau nggak ngerokok, saya bantu. Kalau ngerokok saya nggak mau. Lebih baik uang rokok kamu untuk anak kamu sekolah ketimbang minta dari orang lain. Kata itu akhirnya apa? Dia menghentikan rokoknya dan uangnya diberikan kepada anaknya untuk kuliah. Contoh kejadian. Ada juga yang dia subhanallah sadarnya langsung dari hidayah Allah, pengajian, mendengar pengajian, dia mau merubahnya. Dan karena punya kemauan yang keras, yang kuat, ia berhasil. Maka yang penting adalah menumbuhkan kemauan pada sang bapak untuk menghentikan rokok. Bukan memahamkan ia tentang haramnya rokok. Kenapa? Karena nggak semua yang haram itu mau ditinggalkan. Seperti yang sampai dalam pertanyaan tadi. Maka adalah bagaimana anak dan juga ibu mampu untuk memotivasi orang tua atau bapak itu agar menghentikan rokoknya. Nah, kalau dia udah punya semangat, punya azam, tekad yang kuat, maka dia akan bertahan untuk sabar, menghadapi godaan setan yang mengajak ia kembali kepada rokok yang mematikan tersebut. Maka hemat saya walal bisab, bukan hanya disampaikan hukumnya, namun dimotivasi agar ia punya motivasi yang kuat meninggalkan rokok tersebut.
Anggapan dia bahwa dia nggak ganggu keluarga tidak benar. Karena dengan rokok, dia rokok jauh rokoknya, tapi kan setelah itu kan ada baunya, ya, ada baunya, bau mulutnya, ya, yang itu juga mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Nah, maka sampaikan bahwasanya yang terbaik adalah meninggalkannya dan kamu mampu. Doakan dan kamu mampu. Sampai sama saya akan bantu kamu untuk bisa melepas rokok tersebut. Asal kamu punya kemauan yang kuat untuk meninggalkannya. Maka gunakanlah bahasa yang baik. Jangan bahasa menuntut, ya, yang nanti terpahami malah menghinakan sang suami dan akhirnya dia nggak mau menerima dan nggak nyaman dengan adanya komunikasi yang nggak efektif seperti itu. Buat komunikasi yang efektif dengan Bapak dan sampaikan bahwa dia harus punya tekad yang kuat untuk meninggalkan rokok tersebut. Butuh waktu, ya, bersabarlah sambil memohon Allah hidayah untuknya dan juga sambil terus cari cara untuk membuat dia punya kesadaran merubah keadaannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Berikut kami akan kembali bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari saudara kita Walio di Rejang Lebong, Bengkulu. Ustadz, di era digital ini berita bohong serta curhat cepat sekali hanya dengan satu klik ke semua sosmed, kebuka negatif maupun positifnya. Mohon pencerahannya agar kami generasi saat ini bijak dan dalam bersosial di media, Ustaz. Syukur, Ustaz. Yang pertama, yang utama adalah bahwa kita harus punya visi yang jelas. Jangan masuk ke medsos kita nggak punya visi yang jelas, ya, hanya untuk hiburan semata, ya. Kenapa? Karena memang medsos seperti yang Anda sampaikan adalah hal yang luar biasa, cepat menyebar keburukan dan cepat juga menyebarkan kebaikan. Dengan medsos, ya, misalnya dengan saluran, ya, atau channel di WhatsApp misalnya, Anda bisa kumpulkan 100, 200, 1000, 2000 orang kumpul di sana. Maka sekali Anda menyebarkan kebaikan, maka orang itu bisa mendapatkan informasinya secara langsung. Dan bisa jadi mereka akan menyebarkan ke orang lain dan ke orang lain, sehingga kita punya apa? Punya ilmu yang manfaat yang dimiliki oleh orang yang banyak sekali tanpa ada batasnya. Sebaliknya juga demikian. Maka sebagai orang yang ingin bijak dalam menggunakan medsos atau bersosial media, hendaknya ia pertama adalah menghadirkan niat yang sesungguhnya. Niatnya adalah ikhlas. Untuk apa? Untuk memberikan misalnya pengaruh yang baik atau untuk kebutuhan usaha dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bijak menggunakan medsos. Dalam artian apa? Menggunakan komunikasi yang efektif dalam hal ini. Jangan banyak berasumsi. Ya, kita harus membuat komunikasi yang baik, ya, di medsos tersebut dengan konten yang baik, dengan apa? Memberikan nasihat yang baik kepada yang melanggar di sana dan lain sebagainya. Ya. Maka butuh kesabaran. Maka sabar dulu. Ketika ada informasi, sabar dulu. Jangan gampang di-share. Sabar dulu, dilihat kembali, diteliti kira-kira manfaatnya ada enggak untuk disebarkan. Kalau ada, ikut sebarkan. Kalau nggak ada, jangan. Kalau kemudian didapatkan ia tidak benar atau hoax, maka dibuang. Ya. Makanya kita perlu berhati-hati, tidak mudah berbuat impulsif, ya, atau spontanitas yang nanti akan membuat kita menyesal. Maka perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Demikian juga waktu-waktunya. Kita pun harus membatasinya. Jangan sampai hidupnya hanya di medsos. Ada di sana yang harus
dibaca Al-Quran, baca buku-buku, belajar skill keterampilan agar kita bisa apa? Bisa punya bekal yang cukup menyaring yang ada di medsos dan nanti bisa mengambil manfaat dari medsos untuk kepentingan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada kesabaran dan juga kecerdasan mengelola penggunaan HP dengan batas waktu tertentu dan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan Anda bisa menghubungi kami via telepon secara langsung di kesempatan pagi hari ini 0218236543. Halo, silahkan. Kami bacakan dari Ali di Parung Bogor, Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Ingin bertanya bagaimana kita bersikap ketika fitnah yang sebenarnya tidak terjadi itu menimpa saya. Niat saya baik untuk menyatukan, menjalin kebaikan di lingkungan kantor antara kantor pusat dan cabang, namun disalahartikan oleh rekan kerja saya yang notabene teman kerja saya ini seorang perempuan yang tidak taat beribadah, namun sering saya ingatkan agar dia untuk beribadah, sehingga muncul fitnah dari dia tentang saya. Dan bagaimana cara ana bersabar, Ustaz? Karena sering kali di rumah masih kepikiran fitnah tersebut. Silakan, Ustaz. Sebetulnya ya, ada di sana ujian menimpa semua orang yang beramal soleh. Kita sebagai seorang muslim, bila ingin membuat perbaikan di sebuah lokasi, tempat, institusi, lembaga, maka harus tahu dulu kondisi yang ada. Apa yang mereka butuhkan, apa pelanggarannya, dan apa yang bisa kita berikan. Bukan semata-mata spontanitas membantah, menyerang, mencela, memvonis, dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda mendapatkan teman atau rekan saudara, ya, perempuan yang tidak senang ibadah, ya, dia muslimah, tidak berjilbab, dan lain sebagainya, maka pertama kita harus tahu kondisi dia sesungguhnya. Ya, agar nanti menggunakan cara yang tepat untuk menegurnya. Ya. Misalnya, agamanya bagaimana paham agamanya. Kalau dia orang nol, tidak paham apa-apa, kita minta ibadah, berat dong. Ya. Maka perlu diberikan pemahaman dulu bahwa agama itu punya aturan yang mengatur seseorang dalam hidup ini, namanya ibadah tersebut. Ya. Di antaranya adalah berjilbab misalnya, yang bukan semata hiasan, bukan juga semata nutupi kepalanya, tapi merupakan bentuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memulai dengan mengajak ia untuk patuh taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan ya, tanpa kita perintah pun dia akan mengerjakan hal tersebut. Sehingga untuk sabarnya itu kita sabar dalam berdakwah. Artinya ya, fitnah yang hilang kepada Anda, tuduhan dan lain sebagainya bisa dijawab dengan dua cara. Dengan jawaban perbuatan. Artinya kita berbuat tidak sama kayak yang ya sampaikan ke publik, sehingga akan muncul bahwasanya yang selalu yang menyampaikan aib tersebut ke masyarakat umum, atau dia itu ya, fitnahnya berupa laporan yang tidak baik kepada kepala atau kepada pejabat yang lebih tinggi. Ya, maka dibaca dengan bukti-bukti yang konkret tentang bahwa itu adalah hal yang baik untuk dia.
Maka perlu untuk melihat kembali cara yang terbaik. Ya, terkadang kita harus menundanya supaya ia paham apa yang kita inginkan, dan terkadang menggunakan orang lain ya untuk memahamkan dia, dan terkadang juga ya, dengan doa sudah cukup. Maka kita sebagai orang yang ingin berdakwah, ingin mengajak orang baik, maka cari cara yang terbaik untuk bisa mendakwahinya, yang nanti tidak mungkin dia untuk bisa memfitnah kita. Kalau sudah sampaikan semuanya, kok malah bermasalah, maka serahkan kepada Yang Maha Kuasa hal tersebut ya, karena Allah akan membuka yang tidak baik dan akan memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya saudara berhati-hati, tidak asal menegur, namun betul tahu cara yang benar dalam menegurnya dan apa yang harus ditegur. Ini adalah hal yang penting dalam kita beramar nahi mungkar, yang itu adalah bagian yang sangat mulia dalam agama Islam. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, terkadang rasa sabar kita ini begitu berat ketika di rumah ada suami, ada anak-anak, kemudian ada mertua yang sudah jompo, di mana kita harus mengerjakan semua pelayanan tersebut, baik kepada suami, menyiapkan segala macam untuk dia pergi kerja, kemudian anak-anak ke sekolah, setelah itu juga merawat mertua yang memang jompo dan sakit, sehingga perlu perhatian ekstra. Terkadang ada miskomunikasi, baik itu antara saya dengan suami, dengan mertua yang mungkin sudah kadang banyak yang lupa, dan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian. Bagaimana Ustaz dalam hal ini mengelola kesabaran saya? Silakan. Caranya sebetulnya cukup sederhana. Yang pertama adalah niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu itu semuanya berat, tapi manusia itu punya kelebihan. Bila ia mampu bertahan dari hal yang berat ini, maka lama-lama akan ringan juga. Hanya kita diminta untuk bertahan, karena setelah prosesnya itu berhari-hari akan timbul kecakapan kita, kemampuan kita untuk mengolah dengan lebih baik lagi. Maka kalau kita ingin sabar, yang pertama adalah kita jadikan ibadah dan paham diri kita bahwa ini adalah sumber pahala dan sumber kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada mereka yang mau sungguh-sungguh mengerjakan dengan niat yang benar. Contohnya adalah merawat sang ibu mertua yang sudah jompo, yang mungkin memorinya sudah banyak yang error. Namun bila Anda kerjakan dengan baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda tunaikan semaksimal mungkin dan mohon kepada Allah balasannya. Sehingga kalau dimarahi oleh mertua, anggaplah itu sebagai apa? Sebagai tambahan pahala yang kita dapatkan. Karena dengan kita membela mertua, itu berarti kita apa? Memudahkan suami untuk mendapatkan pahala berbakti pada orang tuanya. Maka pahala yang kedua adalah sebagai sarana membuat orang lain mendapat pahala besar, yaitu suami. Yang ketiga, bahwa tidak ada satupun kesusahan yang kita miliki kecuali Allah akan berikan pahala atas hal tersebut. Sehingga dengan niat ibadah ini, insya Allah yang berat jadi ringan, yang ringan jadi penuh berkah. Maka yakinlah, cuma tinggal waktu aja kita bersabar untuk membantu mertua hidup, membantu suami dengan layanan yang prima, mudah-mudahan Allah berikan setelah itu
hidayah kepada semuanya untuk menjadi keluarga yang baik, yang harmonis dan juga langgeng. Jadi jangan sampai kita mendapatkan beban pekerjaan yang berat langsung mengatakan saya capek. Tidak. Kita berlatih dari capek jadi setengah capek, berlatih sampai enggak capek, sampai akhirnya muncul kesenangan. Muncullah kesenangan. Kalau Anda sudah punya kesenangan masak, maka anti tidak masak itu seperti kehilangan sesuatu. Jadi mudah untuk masak. Merawat orang tua memang di awalnya berat, tapi kalau sering merawat akan mudah juga. Jadi perlu kebiasaan, perlu pembiasaan dan perlu kesabaran. Yakinlah ada pahala besar yang menanti kita bila kita mau bersabar dalam menghadapi kondisi yang tadi disampaikan. Yang berikutnya adalah kita harus menganggap itu sebagai bentuk bakti kita kepada sang suami. Artinya ibu harus memandangnya bahwa saya sedang berbakti kepada suami saya yang kata Allah innahu jannatuki wa naruki. Suami itu adalah surganya, nerakanya kamu. Sehingga dengan adanya ini kita punya motivasi untuk bertahan sampai Allah mudahkan itu semua dalam jiwa kita. Bisa karena biasa jadi kuat dan mampu bersabar, dan bisa jadi Allah takdirkan meninggalnya mertua Anda lebih cepat sehingga memberikan Anda sebuah kemampuan bersabar yang luar biasa, dan ada di sana kebahagiaan bisa menunaikan kewajiban yang dimiliki oleh ibu. Maka nasihat saya adalah istiqomah. Motivasinya dibakar biar terus menyala. Biar terus menyala agar supaya nanti mampu bertahan sampai Allah mudahkan. Dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini akan berangkat ke akhirat yang tidak punya bekal yang bagus di dunia ini, maka tidak sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bekal bagus bagi Anda untuk berbakti kepada orang tua atau mertua dan juga pada suaminya, dan alhamdulillah saudari mampu untuk menjalankan semua yang ada tersebut. Selamat bersabar, raih pahala besar dan surga menanti di hadapan mata kita. Allah alam bissawab. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lilis di Cilengsi. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, mau bertanya masalah talak. Apa saya harus bersabar terhadap suami? Setelah ditalak, apakah harus tetap tinggal bersama suami selama masa iddah tersebut? Dan apakah dalam masa iddah tersebut istri berhak mendapatkan uang atau nafkah di masa iddah tersebut? Silakan. Dalam talak ada 3 talak. 1, 2, dan 3. Selama ia masih talak 1 dan 2, talak raj'i namanya, maka sang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Dan istrinya tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir dari rumah suami tersebut. Tinggal bersama suami. Boleh tidur bersama, boleh makan bersama, boleh salaman. Sama kayak istri sebelum ada cerai. Ada kewajiban nafkahnya dan juga ada kewajiban untuk melayani suami. Kalau kemudian suami akhirnya merubah, pengen hubungan suami istri, maka minta dia niatkan untuk rujuk. Kalau dia rujuk, hubungan suami istri, rujuk, selesai. Maka jadi suami istri yang sah, bebas berbuat apapun juga. Cerai itu sebetulnya, selama masa iddah itu dia hanya tidak boleh hubungan suami istri. Karena menyisihi lafaz cerainya.
Maka kalau ia berhubungan suami istri, berarti apa? Dia telah menggugurkan perceraian yang sebelumnya, ya, dan punya hutang 1 talak. Kemudian ketika dia mentalak yang kedua kali, maka dia punya hutang talak 2 kali. Kalau juga mengulangi lagi, maka ditalak yang ketiga, dan akhirnya apa? Berpisah. Talak 3 tidak ada nafkah bagi sang istri, karena dia bain kubro. Artinya boleh kembali ke suami yang pertama kalau sudah menikah dengan suami yang baru dan dicerai oleh suami yang baru tersebut. Nah, maka sang suami wajib ngasih nafkah. Istri wajib layani suami, masakan suami, bersihkan rumah, dan tampil yang baik. Semoga dengan itu semuanya sang suami bisa mencabut cerainya dengan rujuk kepada sang istri. Ini yang diharapkan dalam Islam. Wallahu alam bissawab. Ya, Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda secara langsung menghubungi nomor kami, bertanya perihal pembahasan ini di layanan telepon 021-823-6543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Iskandar Pak, dari Ya. Kalimantan Timur. Silakan Pak Iskandar, pertanyaannya. Ya ini Pak, ini saya mau tanya Pak, karena ada anak saya bermasalah Pak dengan suaminya. Ya. Artinya apakah sering kita berikan toleransi tapi tidak ada kesadaran Pak? Artinya apakah itu talak, haruskah pengadilan, atau biar tidak pengadilan sudah talak namanya? Umpamanya Pak, artinya apakah itu namanya talak? Biar tidak pengadilan bisa juga bersuami umpamanya Pak, umpamanya toh, karena suaminya sering terus dikasih toleransi, tidak ada kesadaran Pak Ustadz. Apa kesalahannya, Pak? Apa kesalahannya? Banyak Pak Ustadz. Artinya jadi kalau masalah saya tanyakan percaya, apakah biar tidak pengadilan, apakah sudah cerai juga, apakah bisa juga cerai Pak, biar tidak melalui pengadilan Pak? Ya, suaminya pernah mengatakan mengucapkan talak atau tidak? Kenapa Ustaz? Suaminya pernah mengucapkan cerai atau talak atau tidak? Enggak, begini, kemarin dia dulu nikah siri, sekalinya dia dibawakan aku ke rumah, dibawakan anak saya ke rumah, alasannya dia enggak mau sudah, tapi sekalian dia lama-lama dia ada rujuk kembali, maka saya kawinkan siri lagi Pak Ustadz. Lama-lama lagi perbuatannya lagi lagi Pak Ustadz. Enggak senonoh lagi, bagaimana itu Pak Ustadz? Oke. Ditunggu jawabannya Pak. Silakan Ustaz. Ya. Jadi apabila perceraian itu pada asalnya milik suami, ya, tidak ada yang punya hak menceraikan kecuali suami. Namun Islam membolehkan sang istri untuk mengajukan gugat cerai kepada suami langsung. Ya, bila nerima, selesai. Ya, jangan memberi kompensasi atas hal tersebut, baik maharnya atau yang lainnya. Dan kalau kemudian sang suami nggak mau juga menceraikan sang istri, ya, maka cara kedua adalah ke pengadilan. Pengadilan. Maka kalau saya sampaikan bahwa sang suami itu memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya, ya, itu belum termasuk talak selama tidak ada di sana niat suami untuk mentalaknya. Ya, karena bisa jadi dia itu ketika melepasnya ke rumah orang tuanya karena tidak pengen diribut di rumahnya, atau merasa nggak nyaman kalau ada di rumahnya dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya pelanggarannya sampai pada KDRT, ya, kekerasan rumah tangga, mukul, ya, nyakiti dan lain sebagainya, maka
langkah yang terbaik adalah mengajukan ke pengadilan. Nah, minta untuk digagalkan pernikahannya. Karena KDRT berbahaya sekali dalam artian bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh anak tersebut. Maka sebaiknya bapak berusaha untuk memastikan kepada sang anak perempuan, apakah memang sudah bulat tekadnya untuk pisah dengan suaminya. Kalau kata iya, saya mau pisah bulat, oke. Kalau sudah bulat, nggak mungkin lagi diperbaiki, maka ajukanlah gugat cerai kepada sang suami untuk supaya menceraikan istrinya tersebut. Oh, ternyata sang suami tidak mau menceraikannya, dan istri pun nggak mungkin mau kumpul dengannya lagi. Maka Islam berikan sebuah sarana untuk itu, yang namanya khulu atau gugat cerai. Gugat cerai ini bisa melalui suami langsung, namun kebanyakan di Indonesia adalah dengan pengadilan. Maka seorang itu bisa enggak cerai tanpa kematian? Bisa saja, asal suaminya mau menceraikannya. Kalau tidak mau menceraikannya, maka pengadilan akan mencabut hak cerainya dan menceraikan kedua dengan cara khulu. Ini solusi, solusi. Karena itu, bila dapatkan oleh Anda mantu itu nggak baik agamanya, nggak baik akhlaknya, Anda akan disuruh percaya dengan sang anak agar supaya sang anak mampu nantinya menikah dengan orang lain yang lebih baik lagi. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa di mana, mohon maaf? Dengan hamba Allah di Riau. Silahkan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan seorang anak laki-laki yang alhamdulillah setiap dia dapat kedudukan untuk pekerjaannya, itu dia selalu mengeluh, Ustaz. Padahal alhamdulillah orang berebut ingin kedudukannya itu tetapi dia dengan tidak meminta dan tidak mencari, alhamdulillah dia diberi kedudukan. Setiap dia naik pangkat seperti itu, insya Allah pasti dia ada mengeluh terus. Jadi sebagai istri dan orang tua, kami selalu menasihati, karena apa yang diberikan oleh Allah itu mungkin itu yang terbaik bagi kita, dan apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Dengan dia mengeluh seperti ini, kami takut dia seperti kufur nikmat namanya, Ustaz. Jadi bagaimanakah kita caranya menasihati orang seperti ini, padahal kalau dari pihak istri dan keluarga tidak ada menuntut apa-apa, dan gaji pun alhamdulillah udah lebih dari cukup. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diingat bahwasanya naik jabatan itu bukan sepenuhnya nikmat, karena ada sisi lain namanya fitnah. Tanggung jawab lebih berat, amanah lebih berat lagi. Sehingga kalau sang suami itu, sang anak ini misalnya mengeluhkan bahwa amanah tambah besar, tanggung jawab lebih besar, maka itu hal yang wajar dan bukan termasuk kufur nikmat. Karena yang namanya jabatan itu adalah nikmat dari sisi dan fitnah sisi yang lainnya. Yang mampu bersyukur dan mampu menggunakan nikmat tersebut dengan baik, maka dia akan dapatkan nikmatnya. Yang enggak mampu jadi nikmah, jadi masalah baginya, bagi adab bagi orang tersebut. Maka ketika putra ibu misalnya mengeluh ketika naik jabatan, maka keluhannya dilihat apa keluhannya. Kalau keluhannya dia merasa berat lantaran tanggung jawabnya tambah berat,
atau resiko pekerjaan lebih berat, lebih beresiko daripada sebelumnya, ya, maka itu hal yang wajar saja. Ya. Kenapa? Karena itu amanah. Sehingga ada keluh kesah karena takut nggak mampu menunaikan hak-hak daripada jabatan tersebut, maka saya kira bukan hal yang salah. Tapi kalau dia mengeluhnya itu adalah ya tidak senang dengan yang Allah takdir kepada dia, ini yang bahaya. Kenapa? Betul kata ibu, bahwa semua yang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Ya. Semua yang Allah takdirkan itu baik bagi kita. Maka kalau dia mengeluhnya itu menyesali takdir yang diberikan Allah kepada dia, maka dia ini harus dinasihati karena ia termasuk dosa dalam hal ini. Ya. Oleh karena itu, ya, sang ibu atau sang istri harus bisa mendalami keadaan kondisinya. Tidak jangan berasumsi, tapi langsung, kenapa kamu seperti itu? Kalau alasannya adalah masalah berat tanggung jawab, ya, maka boleh seorang itu mengeluhkannya sebagai sebuah cobaan, ujian. Dan banyak dahulu para ulama itu yang diminta menjadi qadhi, jadi hakim peradilan, itu mengeluh dan menolaknya. Dan juga ada yang mengeluhkan sehingga tidak mau. Bahkan ada ulama yang sampai lari, ya, dari jabatan tersebut sampai ia meninggal dunia. Artinya karena memandang itu sebagai amat yang besar, yang bila ia gak mampu bahkan berdosa besar, dan bila ia mampu mensyukuri dan mampu menggunakannya, maka jadi amalan soleh baginya. Nah, kita lihat kita semua. Ya. Kalau dia itu mengatakan tidak baiknya takdir ini, kenapa saya jadi ini jadi itu, maka dia nggak boleh, tidak boleh. Dan saya lihat anak ibu seorang yang hati-hati dan memandang bahwa apa yang Allah limpahkan kepada dia itu merupakan amanah yang berat untuk dirinya. Saya berhusnuzon, berjaga baik kepada sang anak, bahwa ia merasa berat, ya, mengeluh karena beratnya beban yang ia miliki, atau juga kekhawatiran ia tidak mampu menaikkan syukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang ia dapati tersebut. Jadi jangan terlalu impulsifnya menghukumi anak ini bisa kufur nikmat, tapi ajak ia untuk kemudian memahami kondisi yang ada. Ajak ia untuk memahami bahwa itu adalah sebuah kemuliaan bila mengantar kita jadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahamkan ini. Bila betul-betul ia menyesalnya itu adalah penyesalan tidak suka dengan takdir Allah, maka perlu nasihat, perlu diingatkan. Tapi kalau ia merasa terbeban fitnah kepada dia sehingga ia harus bertanggung jawab lebih besar di usaha tersebut, di lembaga tersebut, saya kira itu bukan hal yang termasuk kufur nikmat. Bahkan itu adalah bentuk hati-hati dan waraknya dia, sehingga ia nggak ingin terjerumus dalam hal-hal yang berdosa dengan sebab ia naik jabatannya ke dari lembaga tersebut. Jadi lihat kembali apa alasan mereka untuk mengeluh tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, kami akan bacakan untuk pesan singkat yang terakhir dari Gus An yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan berikan kesehatan rohani dan jasmani. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana kita bersabar dan mendidik keluarga kita, terutama istri dan anak kita, di mana sangat terpengaruh dengan ajaran didikan dari eyangnya, yang kakungnya, yang sangat kuat dalam mengerjakan ritual-ritual ibadah dan perkara-perkara yang saya merasanya ini kayaknya perbuatan bid'ah, Ustaz. Apakah ada bid'ah hasanah dan apa hukumnya hal tersebut, dan bagaimana cara agar
istri dan anak kita tidak mengerjakan ini dan menganggapnya sebagai itu amalan soleh. Silahkan. Ada bahasa dalam kaidah fikih, al-hukm ala syai' far'un an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu itu karena apa? Perspektif yang dimilikinya. Nah, ia mendapatkan informasi ajaran itu dari kakeknya. Tak diyakini kebenarannya. Maka misalkan dia amalkan dalam sehari-hariannya. Yang mungkin tidak sama dengan Anda. Artinya hal-hal yang khilafiyah, ya, yang ini menganggap sunnah, ini menganggap wajib, ya, atau ini haram, maka perlu didudukkan kembali keluarga tersebut. Sampaikan apa yang jadi etikat kita kepada mereka, sehingga mereka bisa memahami bila nanti diminta untuk merubah hal-hal yang sudah biasa dikerjakan oleh sang pemimpin rumah tangga tersebut. Ya. Maka butuh kesabaran, betul lah, untuk mendidik mereka, ajak mereka untuk belajar agama yang benar, sehingga apa yang ia miliki selama ini, bila kemudian ia belajar kembali agama Islam sampai pada tahapan ia meyakini bahwasanya Al-Quran Sunnah yang paling benar, maka mulailah ia kemudian mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan ilmu tersebut. Maka ya, kita berharap kepada antum semua untuk memperhatikan ini. Ini adalah dakwahnya suami untuk memperbaiki keadaan istri dan anak-anaknya. Artinya istri punya kemauan ibadah, cuman mungkin belum paham ya, ibadah yang benar. Anda pahamkan itu. Ya, buat keluarga Anda memahami bahwa yang benar adalah ini, yang itu tidak benar. Ya. Insya Allah saya lihat dari tangan Anda bahwasanya istri Anda orang yang mau taat dengan apa? Dengan Islam, hanya karena ketidaktahuannya ia melanggar beramal-amalan yang itu hukumnya tidak sunnah atau bid'ah. Maka hendaknya saudara bersabar dan berusaha untuk mengajak mereka merubah ritual yang ada dengan apa? Petunjuk Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak ngaji dulu. Ya, jangan langsung disikapi, ajak ngaji dulu, dipahamkan dia dengan ajaran Islam agar nanti berubah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang sampaikan pada hadirin sekalian, para sahabat Roja, para pemerhati Roja TV. Hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga mengucapkan syukur kepada teman-teman di Roja TV yang telah menyambut saya, yang telah memberikan saya tempat untuk bisa menyampaikan apa yang saya miliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, jadi ilmu yang manfaat, yang bisa nanti bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum semuanya. Syukran, terima kasih kepada semua teman-teman yang menjadi mas'ul penanggung jawab Roja TV dan juga dakwah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk istiqomah menyebarkan Islam ini, memahamkan masyarakat ajaran yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan atas kesediaannya untuk hadir di kesempatan Sabtu pagi hari ini bersama kami di studio Roja 2. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumpahkan taufik, keberkahan dan kesehatan untuk kita semuanya, dan juga kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu dari beliau di program Fiqhul Usrah di kesempatan Sabtu pagi yang akan datang insyaallah. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang bisa kita simak dan kita nikmati bersama di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.